Hai Dik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online kelas 101. Kali ini kita akan belajar IPAS untuk kelas 5 dari buku Kurikulum Merdeka di bab 3 Magnet, Listrik, dan Teknologi untuk Kehidupan. Di halaman 87 sampai 95 kita akan membahas topik B, yaitu bagaimana cara mendapatkan energi listrik. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Kita akan bahas topik B, yaitu bagaimana cara mendapatkan energi listrik. Nah, pertanyaannya ya untuk bab ini, untuk topik B ini. Apa itu listrik? Bagaimana listrik membantu kita menjalani aktivitas sehari-hari? Bagaimana cara mendapatkan energi listrik? Nah, itu yang nanti akan terjawab di pelajaran kali ini ya. Nah, kita lihat ada gambar di sini adik-adik. Kata ibu, kalau pencampur ini bagaimana? Ya, Ian kamu simpan cemilannya di mana? Ya, terus di sini ini dia lagi buka kulkas. Ponsel pintar ini pakai listrik loh, jadi bisa hidup nih ya. Lalu televisi ini juga kalau nggak ada listrik nggak bisa menyala. Nah adik-adik, jadi lampu, televisi, ponsel pintar atau handphone ya, kulkas, pencampur tuh seperti blender ya, atau kalau sekarang tuh namanya Karina lupa. Jadi blender atau yang buat menghancurkan atau mencampur seperti cabai ya, kalau ibu tuh membuat bumbu balado gitu ya. Nah, itu dihaluskan atau dicampur ya. Lalu ada juga pendingin ruangan atau AC. Ini merupakan contoh peralatan yang menggunakan listrik sehingga dapat berfungsi. Apa sih listrik itu? Bagaimana listrik membantu kita menjalani aktivitas kita sehari-hari? Nah, di kota besar listrik sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi kalau sekarang nih adik-adik ya pasti nggak akan bisa hidup tanpa listrik. Karina juga sama, karena kita butuh sekali listrik. Contohnya aja kalau nggak ada listrik Karina nggak bisa bikin konten ini. Ya, nggak ada listrik, laptopnya nggak bisa nyala, nggak bisa ngerekam, suaranya juga nggak bisa kerekam, Karina nggak bisa upload. Berarti adik-adik nggak bisa nonton gitu ya. Nah, sekarang listrik merupakan suatu bentuk energi yang bisa dimanfaatkan untuk membuat beberapa peralatan sehingga dapat berfungsi dengan baik. Tanpa listrik banyak aktivitas yang sulit dilakukan. Peralatan lain apa saja yang membutuhkan energi listrik sehingga dapat berfungsi? Yuk kita pelajari bersama. Nah, sekarang dari mana energi listrik didapatkan? Kita akan melakukan percobaan ini ya. Coba cari peralatan di sekitar rumah atau sekolah yang menurut kalian membutuhkan energi listrik. Coba fungsikan setiap alat tersebut dengan cara menekan atau menggeser tombol tertentu. Cari tahu dari mana alat tersebut mendapatkan energi listrik. Diskusikan bersama teman atau guru kalian mengenai kegunaan alat tersebut dalam memanfaatkan listrik. Catat hasil pengamatan kalian pada lembar kerja yang diberikan oleh guru. Selanjutnya diskusikan pertanyaan berikut dengan teman ya. Yang pertama, apa yang terjadi jika sumber listrik pada alat itu dicabut? Nah, kalau dicabut, jika sumber energi listrik dicabut, maka peralatan tidak berfungsi lagi, ya. Lalu yang B, apakah sumber energi listrik yang ada pada alat itu tidak akan pernah habis? Apa buktinya? Sumber energi listrik itu bisa habis, adik-adik, ya. Jika sumber energi listriknya dari baterai, daya baterai perlu diisi ulang atau diganti. Ya, kalau yang bisa diisi ulang, dia bisa diisi ulang, atau kalau yang biasa, itu berarti habis, dayanya sudah nggak ada, itu kita ganti dengan yang baru. Nah, kalau sumber energinya dari PLN, berarti token listriknya yang habis, atau kalau ibu masih menggunakan yang pasca bayar, berarti nanti tagihannya akan bengkak ya, akan banyak gitu ya. Lalu yang C, menurut kalian apa yang akan terjadi jika ternyata tidak ada lagi energi listrik yang bisa digunakan? Waduh, semua aktivitas kita kan membutuhkan peralatan elektronik ya. Berarti kalau begitu tidak bisa digunakan lagi. Contohnya, ketika malam datang kita nggak bisa menggunakan lampu, nggak bisa nonton TV, nggak bisa berhubungan dalam ponsel juga, nggak bisa nonton di ponsel, ya, dan nggak bisa juga menaiki kendaraan dan sebagainya, ya.
Nah, kemudian sekarang kita lakukan bersama energi listrik dari baterai. Energi listrik bisa diperoleh dari listrik yang disediakan PLN atau menggunakan baterai. Dalam percobaan ini, kalian diberikan kesempatan untuk memanfaatkan energi potensial yang ada pada baterai dan mengubahnya menjadi energi listrik. Coba kita lihat bahannya ya. Bahannya ini ada 2 buah baterai, tipe AA ya, atau tipe D. Kalau nggak salah ini tipe AA, ini yang tipe D ya. Kemudian potong kabel sepanjang 1,5 meter, 1,5 meter ya, ini kabel. Lalu 1 lembar papan atau alas kardus ukurannya 30 x 30 cm. Kemudian 1 roll selotip ya, selotip. Kemudian 2 buah lampu bohlam 1,5 volt. Lalu saklar. Nah, percobaannya pertama, potong kabel menjadi 3 atau 4 bagian sama panjang. Kupas bagian ujungnya ya. Supaya jadinya kayak gini nanti. Nih ya, ini dikupas kayak gini, tapi nanti dikupas lagi supaya nanti kayak gini. Jadi tinggal kumparan tinggal logam-logamnya saja. Ya, kemudian jika kalian sudah berhasil mengupas kabel, kalian akan melihat kawat tembaga, tembaga ya namanya ya. Lalu susun rangkaian listrik dengan menghubungkan setiap kabel dengan komponen listrik seperti gambar berikut. Jadi yang dihubungkan saklar ya, masuk ke saklar, lalu ke lampu. Ya, lalu ini ke lampu lagi, kemudian ini ke baterai. Ya. Nah, tembaga adalah logam yang berwarna kemerah-merahan yang dapat digunakan sebagai bahan baku membuat kawat, periuk, atau uang. Kemudian langkah yang kelima, pastikan bagian ujung dari kabel yang terkelupas menempel pada komponen-komponen ya, seperti baterai, saklar, dan juga lampu. Lalu sekarang nyalakan saklar dan amati apa yang terjadi. Diskusikan pertanyaan berikut bersama anggota kelompok, kemudian tuliskan hasil diskusinya ya. Yang A, apa yang terjadi jika saklar dimatikan? Jelaskan mengapa. Kalau saklarnya dimatikan, maka lampunya nggak menyala. Tentunya karena listriknya tidak mengalir ya. Kemudian berikutnya, menurut kalian adakah perbedaan nyala lampu antara menggunakan 1 baterai dengan menggunakan 2 baterai? Ada tentunya ya, lampu menyala lebih terang ketika menggunakan 2 baterai dibandingkan hanya 1 baterai saja. Kenapa? Karena dayanya lebih kuat ya. Lalu yang C, menurut kalian apa yang terjadi jika arah baterainya dibalik? Apakah lampu akan tetap menyala ketika saklar dihidupkan? Nah, kalau arah baterainya dibalik, maksudnya gini. Ini kan positifnya di sini, ini dibalik. Jadi positifnya di sini gitu ya, bisa nyala atau enggak. Nah, jika arah baterai dibalik, maka lampu tidak dapat menyala meskipun saklarnya hidup, ya. Nah, sekarang refleksikan seberapa penting listrik bagi kehidupan kita. Ya, tergantung ya, bagi orang-orang yang sudah mendapatkan akses listrik, energi ini sudah menjadi bagian dari hidup mereka dan sulit dipisahkan. Contohnya aktivitas di rumah, perkantoran, dan rumah sakit semua membutuhkan listrik. Nah, ini menyebabkan listrik ini atau energi listrik sangat penting. Yang kedua, apa yang terjadi apabila kita tidak dapat menggunakan energi listrik dalam waktu 1 hari saja? Nah, karena sudah menjadi bagian dari kehidupan, tentunya walaupun 1 hari saja tanpa listrik, kita akan mengalami banyak hambatan atau kesulitan. Contohnya ya, apa yang terjadi kalau sebuah rumah sakit tidak bisa menggunakan peralatan elektroniknya dalam beberapa jam? Gak usah sehari deh, beberapa jam aja. Karena kan ada yang menopang kehidupan dari alat di rumah sakit ya. Dan lain-lain. Nah, itu kalau nggak ada alatnya akan sulit ya. Lalu bagaimana cara kita mendapatkan energi listrik? Tentunya melalui pembangkit listrik yang kemudian disalurkan ke rumah-rumah serta tempat lain menggunakan gardu listrik dan juga kabel-kabel listrik. Nah, belajar lebih lanjut ya tentang aliran energi listrik. Energi listrik merupakan energi yang berasal dari pergerakan benda yang sangat kecil yang disebut elektron. Elektron bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dan menciptakan arus listrik. Kalian akan menemukan banyak elektron pada kabel yang terhubung di stop kontak. Tapi kalian perlu berhati-hati dengan elektron ya, karena aliran elektron bisa membuat kalian tersengat atau kesetrum. Nah, tersengat listrik rasanya tuh sakit ya dan bisa membahayakan nyawa. Jika energi listrik dialirkan ke peralatan listrik tersebut akan berfungsi seperti kompor yang dialiri gas dari tabung LPG. Kemudian peralatan listrik tertentu akan mengubah energi listrik menjadi energi lain, contohnya setrika. Ya, dia akan mengubah energi listrik menjadi energi panas. Lalu televisi.
Ya, energi listriknya diubah menjadi bunyi dan cahaya. Pompa air dari listrik menjadi gerak ya, menarik airnya. Ya, ini contoh-contohnya. Nah, kemudian berdasarkan jenis arus listriknya, listrik yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari bisa dibagi dua, yaitu arus listrik searah atau DC dan arus listrik dua arah atau AC. Nah, listrik yang kita peroleh dari PLN termasuk dua arah. Adapun energi listrik yang kita dapatkan dari baterai ini adalah yang searah ya. Nah, energi listrik bisa diperoleh dari stop kontak yang ada di rumah atau di bangunan. Stop kontak ini akan terhubung dengan kabel milik PLN ya, yang sering kalian temui di pinggir jalan yang contohnya kayak gini. Ya pasti ada ya, di mana-mana nih di pinggir jalan ada. Nah, jika ditelusuri, kabel ini akan terhubung dengan gardu listrik. Gardu-gardu tersebut akan mendapatkan pasokan listrik dari pembangkit listrik. Atau pembangkit, apa itu pembangkit listrik? Nah, secara sederhana, pembangkit listrik bisa diartikan sebagai pabrik yang menghasilkan energi listrik. Ya, jadi kabel-kabel listrik digunakan untuk mengalirkan energi listrik ke gedung, bangunan sekolah, dan rumah kalian. Nah, kata baru yang kita pelajari kali ini adalah elektron. Suatu partikel berukuran sangat kecil yang bermuatan negatif. Lalu ada gardu listrik, alat yang digunakan untuk menyalurkan listrik dari pembangkit listrik ke bangunan tertentu. Nah, ini contohnya ya, ini ada pembangkit listrik ya, ini kabel listrik tegangan tinggi yang modelnya kayak gini. Ya, kemudian ini ada gardu listrik. Nah, lalu ini ada kabel-kabel yang dialirkan ke gedung atau rumah ya. Nah, jenis pembangkit listrik itu ada macam-macam. Gambar-gambar ini adalah pembangkit listrik yang ada di Indonesia. Ya, beberapa negara lain ada juga yang menggunakan pembangkit listrik tenaga nuklir. Ya, dan juga tenaga ombak. Kita coba lihat yang kita punya di sini di Indonesia adalah pembangkit listrik tenaga air PLTA. Lalu pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Lalu PLIG ya, PLTG, pembangkit listrik tenaga gas. Lalu PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel. Kosakata baru ada diesel ya. Diesel ini adalah sebuah alat atau mesin motor yang menggunakan bahan bakar solar. Lalu bayu ini adalah istilah lain dari angin. Nah, ada juga di sini pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP, lalu pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, dan juga pembangkit listrik tenaga angin atau bayu atau PLTB ya. Nah, berbagai jenis pembangkit listrik ini sudah tersebar di beberapa daerah di Indonesia adik-adik, dan energi listrik yang dihasilkan disalurkan ke seluruh kota dan daerah. Gambar ini memperlihatkan lokasi pembangkit listrik di Indonesia. Nah, ada nggak ya di rumah adik-adik? Nih ya, ada banyak. Ada di Jatiluhur, Gajah Mungkur, Asahan. Ini kalau yang PLTA. PLTU-nya ada di Cilacap, di Priuk, Paiton, Surabaya. PLTG ada di Cikarang dan Batanghari. PLTS ada di Purwakarta dan Bangli. Ya, lalu PLTD-nya di Karimun Jawa dan Banua 5. PLTB ada di Nusa Penida dan Jeneponto. PLTP ada di Dieng, Gunung Salak, dan Kamojang. Ini ada banyak sekali ya. Kemudian saat ini para ilmuwan dan insinyur sedang berusaha untuk mencari sumber energi alternatif lain yang dapat diubah menjadi energi listrik. Hal ini dilakukan agar kebutuhan energi kita dapat tercukupi. Nah, apakah kalian tertarik untuk menjadi ilmuwan yang menemukan sumber energi lain adik-adik? Nah, yuk kita pilih tantangan mencari tahu cara membangkitkan energi listrik. Nah, buat kalian yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang magnet, listrik, dan teknologi, kalian bisa melakukan aktivitas ini. Coba dengan menggunakan berbagai macam sumber seperti buku, portal informasi internet, maupun narasumber, carilah informasi bagaimana proses membangkitkan energi listrik pada salah satu pembangkit listrik. Lalu gambarkan skema proses membangkitkan energi listrik di selembar kertas, lalu ceritakan kepada guru. Nah, ini nanti adik-adik bisa mencari dari berbagai sumber ya. Nah, yang sudah kita pelajari adalah, yaitu pertama, listrik adalah salah satu bentuk energi yang terjadi akibat adanya pergerakan muatan. Pada umumnya, energi listrik yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari didapatkan dari pembangkit tenaga listrik yang disalurkan melalui kabel-kabel. Kemudian energi listrik dapat digunakan untuk membuat berbagai peralatan elektronik yang berfungsi. Nah, kosakata baru kita kali ini adalah energi alternatif, yaitu energi yang berasal dari sumber non-fosil seperti air, angin, matahari, dan sebagainya.
Kemudian yang kita pelajari yang keempat adalah energi listrik dapat diubah menjadi bentuk energi lain agar bisa dimanfaatkan untuk kehidupan kita ya. Contohnya adalah energi listrik yang diubah menjadi energi cahaya pada lampu dan juga televisi. Kemudian berikutnya dalam skala besar energi listrik bisa diperoleh dari pembangkit listrik. Kemudian pembangkit listrik dibagi beberapa jenis ya berdasarkan sumber energi utamanya. Ada PLTU, PLTA, PLTG, PLTH, dan juga PLTD. Lalu energi listrik dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan gaya magnet. Nah, pembelajaran kita untuk topik B sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.